Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini, hari Rabu, tanggal 13 Mei, jam 2 siang kali ini. Dan di sini saya ketemu lagi dengan Ziza Fatia dan dari Katalog Pro, dan di sini saya tidak hanya sendiri, di sini juga ada Mas Bayu yang akan ikut hadir dalam acara Product of the Week kali ini. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang, halo teman-teman semua. Jadi Product of the Week itu adalah salah satu program dari Katalog Pro yang tiap minggunya kita akan membahas keunggulan dan deskripsi dari suatu produk bahan bangunan. Oke, jadi Stika Davco K10 GRS 2000 ini sebetulnya barang yang termasuk baru di Sika Indonesia. Nah, kenapa kita bilang baru? Karena Sika sendiri kita baru akuisisi yang namanya Parex Group, dan salah satu barangnya itu namanya Sika Davco K10 GRS 2000. Dan itu base-nya mereka kita dari Singapura. Nah, setelah Sika akuisisi Parex, nah otomatis kita juga akan menjual produk-produk mereka. Salah satunya yang kita adopsi itu Davco K10 GRS 2000 yang khusus untuk roof garden, karena mereka itu punya kemampuan untuk root resistant, jadi akarnya nggak akan tembus ke lapisan waterproofing seperti itu. Nah, Stika Davco itu sebenarnya metode aplikasinya bagaimana sih, Pak? Oke, metode aplikasi sebenarnya kita ada dua jenis material nih, Bu. Kita butuh primernya sama kita butuh body coat-nya. Nah, mungkin lebih jelasnya saya coba putar video ya. Jelas, Bu? Jelas, Pak. Oke, jelas Pak. Nah, jadi ini aplikasi primernya dulu tuh yang tadi. Ini baru aplikasi top coat-nya, body coat-nya. Sedikit. Oh iya, Pak. Untuk ketebalannya sendiri, Pak, setelah kering itu sekitar berapa, Pak? Kalau tebalnya setelah kering itu minimum dengan konsumsi minimum ya, yang kita anjurin itu 1 mili. Oh, hanya 1 mili ya, Pak? Betul, 1 mili aja. Nah, kalau nggak salah ini satu komponen juga ya, Pak? Jadi nggak ada pencampuran lagi? Betul, ini satu komponen, jadi satu komponen poliuretan campur bitumen semacam aspal ya. Jadi tinggal aplikasi aja sih, sangat mudah tanpa pencampuran sih seperti itu. Oke, berarti minim human error juga ya, Pak ya? Karena kan biasanya kalau dua komponen kan ada faktor pencampuran segala macam. Karena kalau dua komponen kan takutnya tukang asal campur seperti itu, takutnya nanti tidak kering. Nah, kalau satu komponen ya kita lebih memudahkan ke aplikator sih untuk aplikasinya. Biasanya kan kalau untuk roof itu ini ada untuk bisa mereduce suhu juga nggak sih, Pak? Dan sebesar apa kalau misalnya ada? Oke, kalau reduce suhu tuh sebetulnya kita mengacu ke salah satu badan ini ya, pemerintah di USA itu, bahwa dengan roof garden kita bisa meminimalkan heat island. Jadi misalnya satu gedung itu kalau kita lihat dari atas itu lebih hijau sendiri, Bu, lebih hijau. Nah, kalau untuk di dalam ruangannya itu kira-kira itu 3-4 derajat Celcius menurut teori dari Environmental Protection Agency of US. Gitu sih. Berarti itu lebih ke roof garden-nya ya, Pak ya? Betul, lebih ke roof garden. Kalau roof garden gitu biasanya berarti kalau udah pakai ini tidak perlu lagi pakai insulasi ya, Pak? Perlu atau enggak sih balik lagi, Bu, ke teman-teman dari specifier atau dari konsultan. Apakah butuh insulasi misalnya untuk suara atau untuk panas juga seperti itu. Tapi untuk Davco sendiri kita juga bisa di-combine menggunakan thermal insulation. Oh, ada juga produk dari Sikanya ya, Pak? Ada, Bu. Sika sebetulnya lengkap sih. Oh, berarti ada satu sistem ya, Pak? Betul, kita ada satu sistem menggunakan insulasi dan juga tanpa insulasi. Berarti sistemnya Davco itu ada untuk roof garden-nya sendiri nggak sih, Pak, yang kayak apa?
untuk lapisannya itu? Betul, ada juga Bu. Mungkin saya boleh coba share screen ya, nanti teman-teman jadi bisa lihat apa sih tahapannya dari tahap pertama substrat sampai growing media gitu ya. Iya, silakan Pak. Nah, jadi ini gambar satu sistem Davco dari substrat sampai paling atas, sampai tanamannya. Mungkin saya jelasin satu-satu. Yang pertama nih substrat, jadi biasanya kan beton ya. Beton, substrat konkrit. Terus yang kedua itu kita pakai primer, Sika Davco GRS Primer. Setelah kering, kita aplikasi yang 3, body coat-nya Sika Davco K10 GRS 2000. Nah, sampai benar-benar kering, itu baru kita kasih namanya separation felt, jadi semacam geotextile. Nah setelah itu kita pasang Floradrain. Nah Floradrain ini kayak mungkin ibu-ibu tahu ya, kayak buat tempat telur yang gelombang-gelombang. Nah setelah itu kita kasih lagi separation felt lagi supaya tanah itu nggak masuk ke dalam Floradrain. Lalu terakhirnya itu growing media. Atau kalau teman-teman penasaran kayak apa sih ini, saya bawain mock-up-annya. Nah, dari mulai substrat, Davco, terus ini separation felt, ini Floradrain, felt lagi, baru nih contohnya tanahnya Bu, tapi kita pakai gabus. Oke, tadi berapa lama sih Pak keringnya? Kan tadi nunggu kering dulu nih Pak. Berapa lama bisa di Kalau nunggu kering dari primer sih cepat. Primer itu kira-kira 2 jam udah kering. Terus Davco lapisan pertama itu kita tunggu 4 jam, terus 4 jam lagi. Jadi kira-kira sih total dari primer sampai terakhir itu 2 hari sih. Oh, 2 hari ya. Nah, tadi kan ini untuk roof garden dan planter box ya Pak ya. Itu kira-kira bisa nampung tanaman sebesar apa sih Pak? Kayak akar tunggang kah bisa? Dan tingginya berapa gitu Pak? Oke, kalau untuk tanaman itu sebetulnya kita bisa semua sih. Walaupun kita pernah, jadi untuk dapat root resistant certificate kan kita tes itu pakai tanaman banyan. Jadi pohon banyan. Cuma untuk tanaman apapun itu bisa kecuali satu, bambu. Nah bambu itu kita nggak tahan. Itu aja sih. Kenapa nggak tahan Pak kalau bambu? Kalau bambu nih, kalau berdasarkan teori yang pernah saya baca juga ya, itu akarnya kandung apa gitu, tajam sih akarnya, jadi itu bisa nembus. Jadi kita udah pernah coba juga pakai bambu, mau Davco ataupun ada kan satu waterproofing kita yang lainnya itu juga nggak tahan. Oh, memangnya elongasinya ini berapa Pak dari Sika Davco ini? Kalau Davco sih cukup besar sih, elongasinya di 500%. Jadi, berarti 5 kali ya? 5 kali bisa melar lah, bisa misalnya beton itu nanti bangunannya crack gitu ya. Nah ini Davco masih bisa ada mulai susutnya. Berarti sudah ada hasil ujinya ya Pak ya? Kalau hasil uji lengkap Bu, jadi kalau emang teman-teman butuh kita pasti share by email. Oke. Nah biasanya kan kalau misalnya ini kan hanya tebalnya 1 mili ya Pak ya? Nah biasanya kan kita memang kalau owner tuh ada yang ngomong Pak, kalau misalnya untuk di atap itu ada beberapa yang masih cenderung buat pakai membran Pak. Soalnya kan kalau membran langsung ketahuan langsung tebal gitu kan Pak. Betul. Kalau ini kan hanya 1 mili. Nah keunggulannya apa lagi sih Pak? Oke. Dengan tipis itu gitu Mas. Sebetulnya sih kalau dulu kan kita punya membran namanya Sarnafil, mungkin Ibu pernah dengar gitu ya. Nah, kenapa sih kita juga berani kita launching Davco ini? Salah satu alasannya kalau kita jumpa dengan project-project yang planter box kecil, misalnya cuma 1 kali 1 meter. Kalau membran pasti sangat sulit pemasangannya, kita butuh bengkok-bengkok. Nah ini contoh membran Sarnafil nih Bu. Nah, kita kan harus bengkokin seperti ini, itu sangat riskan sebagai aplikator karena luasannya sangat terbatas. Nah, sedangkan kalau kita compare dengan Davco yang dimana itu liquid coating, itu pasti lebih mudah untuk pengerjaannya seperti itu. Tapi ya balik lagi, punya kekurangan kalau aplikator atau pekerja tidak hati-hati pasti misalnya konsumsinya kurang. Nah itu yang jadi perang sih buat kita juga.
Oh, berarti si Kadafko ini kekurangan tadi untuk daya konsumsinya aja ya Pak ya? Wow, kita harus menjaga sih. Kalau untuk luasan Pak, ada nggak sih maksimal misalnya terbatas nih kita pekerjaan berapa meter persegi dulu, baru dilanjutin lagi. Untuk area yang luas itu ada? Untuk area yang luas sih kita nggak ada batasan sih. Tapi biasanya kalau aplikator kita akan coba training mereka, itu kita bikin beberapa tim. Jadi satu tim kerja primer, terus dibalap lagi nih sama tim kedua, sama yang kerja body code-nya. Jadi terus-terusan paralel, seperti itu sih. Oh, oke. Nah, untuk garansi sendiri Pak, dari si Kadafko ini memberikan garansi berapa lama Pak? Kalau Davco kita bisa kasih namanya life expectancy sih. Seperti itu. Jadi kalau life expectancy, kita menjamin bahwa produk kita sesuai dengan produk datasheet kita. Tapi kalau untuk garansi kebocoran seperti itu, akan digaransi oleh pihak aplikator. Tapi di samping itu, dari garansi aplikator, kita juga berikan laporan bahwa Davco ini kita life expectancy selama 10 tahun. Mungkin 10 tahun. Setelah 10 tahun apa yang terjadi Pak? Kalau setelah 10 tahun, kalau kita berkaca sama beberapa proyek di Singapura ya sebelumnya. Jadi kalau proyek di Singapura mungkin saya cerita sedikit, mereka pertama kali pasang 2008 sih. 2008. Oh, berarti 12 tahun yang lalu ya? 12 tahun yang lalu, dan mereka punya proyek paling besar itu sekitar 60.000 lah, 60.000 meter persegi. Proyeknya namanya apa Pak? Proyeknya di Bukit Batok tuh. Itu apa? Itu apartemen. Oh, apartemen. Seperti itu. Nah, setelah 10 tahun mereka bilang ini nggak ada efek apapun sebetulnya seperti itu. Kecuali kita pernah nemuin owner-nya ganti, terus mereka mau ganti tanaman. Oh. Nah, Davco-nya ini karena owner yang baru kan nggak tahu nih ada lapisan waterproofing, jadi kegaruk Bu. Nah itu harus diulang lagi. Oh, berarti selama dia tetap stay, nggak masalah ya Pak ya kalau ganti tanaman juga? Betul. Asal tidak luka ya. Sama luka. Kalau misalkan, saya mau tanya nih Pak, kalau misalkan luka pun itu harus diulang dari awal kah, apa tinggal ditimpa lagi Pak? Oke, kalau sampai luka misalnya udah kita aplikasi terus kegores gitu ya, tukang bawa cangkul gitu ya, gores. Nah, di sisi goresan itu biasanya kita cutting 20 kali 20, kita bersihin, kita grinding, baru kita ulang dari primernya lagi. Dan pasti ada overlap kan kayak gitu kan. Iya. Nah, overlapnya kita hancurkan 5 cm minimum. Seperti itu. Oke, jadi nggak perlu dibongkar ya? Sekitar area yang rusaknya aja berarti ya Pak ya? Betul, sekitar area yang rusaknya aja. Oke, silakan Mbak Puswa. Oke, berarti tadi proyek terluasnya itu yang di Singapura tadi ya Pak? 60 Iya, itu? Kalau di Indonesia mungkin saya cerita sedikit, kita baru punya 2 proyek sih. Satu proyek lumayan besar di Medan, itu roof garden juga, sekitar 3.000-an meter. Satu lagi private house, itu kecil. Jadi untuk planter-planter aja. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Pak, terjadi kebocoran, itu kita gimana sih cara mengatasinya Pak? Mudahkah ditemui atau gimana gitu bocornya? Oke. Kalau kita ngomong waterproofing, mau Davco atau apapun, yang ditutup dengan sesuatu pasti susah untuk deteksi kebocoran. Nah, preventifnya, tindakan preventif, pasti kita adakan tes rendam, tes genang. Jadi misalkan kontraktor bikin bangunan, terus kita aplikator kita aplikasi, mereka akan tes genang. Nah, setelah tes genang, terus tidak ada penurunan air, nah barulah kita nyatakan, oh ini sudah tidak bocor. Nah, tapi kalau misalnya tadi Bu Frisil nanya, udah ditutup tanah, terus tiba-tiba ada bocor, nah itu memang susah deteksinya. Tapi dengan Davco kan kita tahu ini coating nyerap ke pori-pori beton nih. Nah, jadi nggak mungkin ada air yang berjalan di bawah membran Davco-nya. Nah, itu lebih mudah. Jadi misalnya bocornya di titik sini,
kemungkinan besar pasti ada luka di titik sininya juga, seperti itu. Oh, berarti nanti dia akan menyerap ke substrat betonnya itu ya, Pak? Betul, akan menyerap ke substrat beton, tapi nggak akan kemana-mana sih. Kira-kira sedalam apa, Pak? Bisa ininya, daya lekatnya? Kalau daya lekat sih, kita daya lekat tuh 1,2 MPa bukan per meter persegi, milimeter persegi, seperti itu. Jadi cukup tinggi sih untuk daya lekat suatu membran. Berarti kalau misalnya kita kan suka ada project ini Pak, sekarang kan lagi ini banget ya Pak, kalau misalnya ada sky roof garden gitu Pak. Nah itu kan biasanya ada planter box sama ada pedestriannya. Berarti kita bisa langsung aplikasiin si Kadavco ini menyeluruh ya Pak ke semua area itu, area sky garden. Jadi misalnya ada area roof garden, terus ada buat pedestrian penjalan kaki gitu ya, itu bisa semuanya pakai Davco. Cuma misalnya ibu punya pedestrian aja gitu ya, gede, pedestrian gede, roof garden kecil, menurut saya sih lebih idealnya untuk roof garden pakai Davco, tapi untuk pedestrian atau podium kita ngomongnya, itu pakai yang lain karena lebih ekonomis. Berarti ada area aplikasi lain nggak sih Pak selain di roof garden atau planter box? Atau ini memang cocoknya itu khusus di area roof garden saja? Kalau cocok-cocokan sih cocok sama semuanya Bu. Tapi yang paling cocok sebetulnya yang roof garden. Karena roof garden kan selain kita butuh waterproofing, kita butuh root resistant. Sedangkan kalau area lain kayak kamar mandi atau podium, itu kita nggak butuh root resistant. Jadi cukup pakai, kita punya yang lain tuh skala 311 contohnya seperti itu. Oke, nah kalau di Indonesia sendiri Pak, sudah ada produk setaranya belum Pak? Produk setara ada Bu, ada. Tapi mungkin saya nggak bisa ngomong di sini ya. Nah, yang saya tahu kan memang biasanya Bapak kan ada produk namanya Sarnafil Pak. Nah jadi selain tadi itu kan kalau misalnya yang liquid ini si Kadavco lebih cocok di area planter yang kecil ya Pak ya. Nah itu gimana sih Pak? Lebih cara meyakinkannya gitu Pak kalau misalnya dengan yang tipis itu itu bisa menahan akar gitu Pak. Oke. Mungkin saya jawabnya lebih ke apa sih, kalau Davco kan coating tipis, bisa disandingkan dengan membran gitu ya, yang lebih tebal gitu ya. Yang lebih tebal. Nah, kalau Davco sih sebetulnya memang kita lebih market kita lebih ke planter-planter yang kecil. Cuma tidak terbatas, misalnya punya planter yang besar. Nah, cuma gini, kalau kita juga punya beberapa project atapnya itu menggunakan precast. Jadi banyak sambungan. Nah, dengan adanya banyak sambungan, kita sebagai supplier itu kita lebih merekomendasikan menggunakan membran. Kalau membran kan kita pakai lem, dan juga kalau Sarnafil nih tensile strength-nya, nilai kuat tariknya itu lebih tinggi dibandingkan Davco. Nah, jadi kalau misalnya ibu lagi desain bangunan pakai precast, ya kita lebih condong sih kita pakai Sarnafil dibanding pakai Davco. Tapi kalau beton biasa, cor in situ, ya Davco it's okay sih. Dan itu kenapa kita yakin, karena kita juga punya hasil tes FLL. Jadi kita tes selama 2 tahun, itu tidak tertembus akar sih. Kalau untuk Davco ini kan untuk lebih ke project ya Pak. Kalau misalnya di toko-toko bangunan yang modern trade itu sudah masuk juga belum sih Pak ya? Apa mungkin namanya jadi beda gitu Pak? Oke. Kalau untuk sekarang belum. Jadi kita akan launching di distribution market itu tahun depan rencananya. Oh, berarti memang untuk kebutuhannya sekarang untuk market project dulu ya Pak? Untuk project nanti ke distribution seperti itu. Di sini saya bantu untuk Pak Yohan. Setelah tes rendam, apakah langsung diisi tanah Pak? Apakah diperbolehkan dibiarkan dulu terkena UV dalam waktu yang lama? Oke. Untuk case seperti ini, Davco maksimum kita di 14 hari boleh terekspos UV.
Jadi yang kita takut selain terekspos UV dan juga tukang di project kan sering jalan di atas ini. Jadi sebisa mungkin setelah tes rendam langsung diproteksi. Walaupun tidak dengan tanah, kita proteksi pakai felt dulu aja cukup. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan juga dari Bapak atau Ibu nih. Pakai Davco ini bisa untuk area lembab kah, Pak? Oke, kalau untuk area lembab misalnya toilet atau misalnya kitchen gitu ya, kitchen area, itu sebetulnya bisa. Cuma saya sih kurang etis kalau bisa bilang harus pakai Davco karena ada yang lebih ekonomis dibanding Davco. Seperti masih punya range yang lebih ekonomis, si Kalastik sebelas seperti itu sih. Ini juga ada pertanyaan juga, Pak. Kalau untuk aplikasi di rumah, apakah bisa dibantu oleh aplikator Sika atau ada minimum ordernya, Pak? Oke, untuk aplikasi di rumah bisa aja sih Bu, karena kan gini, kita kemasannya 20 kilo. 20 kilo itu dengan konsumsi 1,25 itu kan kira-kira bisa 6 meter. Jadi ya itu bisa aja nanti kontak ke kita carikan aplikator yang memang dekat-dekat itu ya. Jadi kan demo-nya tidak terlalu tinggi. Tapi sebenarnya kalau misalnya sebagai homeowner mau mengerjakan itu sendiri, cukup user friendly kan Pak ya? Cukup user friendly Pak. Asal tahapan-tahapan pekerjaan itu diikuti. Jadi waiting time-nya misalnya dari primer 2 jam itu harus diikuti. Terus dari body code pertama ke body code kedua itu juga harus diikuti. Dan kayak informasi tentang pekerjaan dan itunya sudah ada di packagingnya biasanya Pak ya? Iya, sudah ada di produk data kita dan juga nanti kita berikan method statement sih ke masing-masing orang yang mau aplikasi. Kemudian ada pertanyaan juga nih Pak dari Pak Arindra, untuk Davco ini aplikasinya harus pakai wire mesh lagi kah Pak? Wire mesh. Mungkin maksudnya fiber gitu kali ya Bu? Fiber mungkin. Fiber. Jadi kalau dari kita rekomendasi pakai fiber hanya di area sebutan. Jadi seperti ini. Nah, area sudutan aja yang pakai fiber. Sisanya tidak perlu pakai fiber sih. Dari Pak Radityo, setelah aplikasi berapa lama full cure-nya Pak? Oke, kalau kita bilang full cure, kita sebaiknya tunggu itu 1 hari. Jadi setelah top coat, itu lapisan ketiga kan primer, lapis 1, lapis 2, itu full cure ya 1 hari cukup sih. Setelah itu kita bisa tes. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tiolina, Pak. Setelah kita coating Davco, ada bagian-bagian atas atau dinding yang tidak tertutup oleh tanah. Apakah ada potensi bocor dari dinding yang tidak tertutup tanah itu, Pak? Soalnya kan Pak Rian tadi menyebutkan dalam 14 hari dianjurkan untuk ditutup tanah, Pak. Oke. Mungkin saya bantu jawab. Kalau misalnya setelah kita proteksi dengan Davco ya, Davco pasti dinding yang udah ada Davco-nya kan nggak bocor. Cuma mungkin di atasnya itu ada kemungkinan. Nah, kemungkinan itu bisa diakalin dengan pakai external waterproofing sih. Jadi memang khusus untuk waterproofing dinding. Jadi kan kalau semuanya Davco kan mahal juga ya nantinya Bu ya. Nah, atasnya jadi ini Davco, terus misalnya tanah sampai sini, ya atasnya lagi pakai akrilik waterproofing yang lebih ekonomis gitu. Jadi ada pertanyaan melalui chat lagi nih Pak. Pengaplikasiannya lebih baik di suhu berapa Pak untuk produk ini? Untuk suhu minimum itu kalau Indonesia pasti nggak berlaku lah, kira-kira 10 derajat ya, 10 derajat. Cuma untuk ambient temperatur itu kita usahakan maksimum di 40 derajat. Maksimum di 40 derajat seperti itu. Jadi kita bedakan ambient temperatur sama substrat temperatur. Kalau substrat temperatur itu di 45, cuma kalau ambient di 40 derajat. Kalau untuk Davco ya. Seperti itu sih. Lebih lengkapnya pasti kita nanti setelah kita bikin produk datasheet untuk Sika, kita akan share di website kita dan juga nanti kita akan perbaharui juga di katalog.
Dan Terima sekali lagi kasih. saya ucapkan terima kasih semuanya untuk telah hadir dalam acara kali ini. Semoga acara ini menambah manfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai bertemu kembali di acara program Product of the Week minggu depan.